Kita percayakan kepada pihak perusahaan sebagai perpanjangan dari pertemuan bahwa sosialisasi usaha mereka untuk mendapatkan ini kita apresiasi, walaupun harapan kita dari pihak perbankan juga bisa hadir di sini. Tapi saya secara pribadi yakin apa yang Bapak sampaikan itulah yang realita yang ada. Jadi tidak ada dusta di antara kita, kurang lebih seperti itu. Nah, cukup signifikan penurunan 7%, harus nambah 5 tahun lagi. Tapi begitulah realita dan yang sering terjadi di bisnis keuangan. Perlu dana, pinjam lagi, take over, pinjam tutup, pinjam tutup. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dan diharapkan petani? Karena selama ini kalau kita mendengar di sana penghasilan sawit sekian ya, itu benar kalau mereka kebun pribadi dan sudah tidak plasma. Kita harus pahami Bapak Ibu bahwa kita ini masih hutang bank. Dari total biaya yang dikeluarkan mulai dari akad kredit kita di awal Mei 2016 itu. Saya pikir itu saja Pak, Bapak, Ibu. Saya sedikit membuka pemikiran. Kembali merujuk ketika kita mulai membayar kredit di tahun 2015 ke BRI. Tentu BRI memang pada saat itu sudah kemakmuran dan kesejahteraan petani, khususnya ya, di sekitar masyarakat Teluk Lansam inilah. Karena tujuan dari perusahaan masuk itu kan membuka terisolasian, lalu nambah beban kayak gini. Kami yang punya tanah kami serahkan, kami yang mengeluarkan uang untuk membangun. Perusahaannya lewat lagi. Nah itu ya. Itu Pak. Terima kasih. Ya pasti sama-sama. Nah itu yang harus kita lakukan. Kemudian berkaitan dengan rencana dari untuk membantu petani dengan isunya. Ini hanya menjelaskan, menginformasikan. Jadi itu. Nah, oleh karena itu, saya harapkan nanti mudah-mudahan ini kita kaji benar, kita pelajari benar. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis atas penjelasannya kepada kami semua. Katakanlah ajukan ke bank yang dijaga. Nah, pertanyaan saya Pak, ini apakah take over atau kredit baru? Karena begini, kalau misalkan hutang kita di bank BRI senilai 3,396 miliar tadi dibayarkan oleh INPI, hal pertama yang saya lihat memang adalah akses jalan, poros utama pengajuan atau kekuatan macam menyebutnya. Dari nilai pembangunan kebun sampai dengan novasi itu ketika melakukan perjanjian kredit dengan BRI di tahun 2016, nilai yang dikreditkan adalah 29,3 miliar. Jadi dari 31,3 pembangunan kebun, yang dikreditkan adalah 29,3. Selisihnya 1,9 miliar ini ditalangi oleh perusahaan untuk dibayarkan kepada Bank BRI sebagai angsuran pokok untuk investasi kebun dan angsuran pokok atas bunga masa pembangunan. Nah, pada saat akad juga
untuk dana talangan inti yang terbentuk adalah dari saldo escrow account sebelumnya 256 juta. Lalu untuk dana talangan inti atas angsuran pokok untuk pembangunan kebun itu sejumlah 5 miliar, sehingga totalnya adalah 5,3 miliar. Sehingga untuk jumlah hutang pada saat melakukan novasi dengan bank itu adalah sejumlah 34,7 miliar, terdiri dari 29,3 miliar hutang kepada BRI, 5,3 miliar hutang kepada perusahaan inti sebagai bentuk dana talangan inti. Jadi dari total 34,7 itu, setelah kita novasi, kita melakukan perhitungan antara produksi dan biaya-biaya kebun. Jadi dari tiap bulan hasil produktivitas kebun, jadi kita Sampai kepada akhir keputusan kita atau apalah nanti. Itu silakan Pak. baik, terima kasih atas kesempatan. Kalau kita memang deal ke niaga, terus kalau 5 tahun berapa angsuran per bulan itu pokoknya apa? Yang pertama ya. Yang kedua, mengenai bunga itu sebenarnya saya pribadi tertarik karena bunganya cukup kecil atau menjanjikan. Cuma gini Pak, apakah nanti ke depan kalau kita deal itu pertama yang saya tanyakan tuh MOU-nya apa? Apakah nanti MOU-nya tuh bunganya tuh suku bunga tuh ada muncul di MOU-nya Pak? Nah itu yang pertama. Kenapa? Kalau seandainya suku bunga itu tidak muncul di MOU-nya, takut nanti di bulan pertama 2023 itu 3,5%. Terus di bulan kedua dan ketiga bisa saja sampai belasan persen. Kami mati Pak, kami Pak. Nah itu yang perlu jadi catatan kita. Mungkin cuma itu. Terima kasih Pak. Nah nanti kalau tiba-tiba kami berhutang sekian miliar, nanti ada bunga lagi Pak 10% dari manajemen. Mati kami itu Pak. Nggak bisa habis utang kami ini. Nah MOU-nya itu perlu dimunculkan Pak. Ini kita akan menjaga ke depan. Nah, bukan silahnya kita nih ngomong jelek, bukan curiga Pak. Nah, mungkin sekian. Hampir mau benang merahnya Pak. Ya, tinggal kalau saya secara pribadi sah saja, saya mendukung Pak. Ada beberapa catatan. Jadi ada beberapa catatan. Kalau misalnya di legislatif biasanya kalau partai politik kalau dia menerima itu ada catatan. Misalnya salah satu Pak ya. Misalnya dari pihak bank minimal 17 ton per tahun. Realita kita sekarang 15 per hektar per tahun. Ya, per hektar per tahun. PMK pasti punya PR nih. Ya, itu yang pertama. PR. Oke lah, misalnya perawatan dan pemupukan hasil realisasi yang Bapak kerjakan sekarang realisasinya 5 bulan ke depan. Mampu menjamin 20 ton per tahun, nah itu juga kami harus mendengarkan Pak. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, selama ini itu sudah dibersihkan dan disampaikan, mungkin bukan saya juga, kawan-kawan lain mungkin mereka tadi juga sudah menyampaikannya, mempercayakan itu kepada kita yang di sini. Artinya yang masih tinggal ini mereka gitu. Itu poinnya Pak. Jadi itu silakan Bapak Ibu sampaikan. Kalau ditanya kami kepala desa juga beliau juga kurang lebih memaparkan kepada kami bahwa dia menyambut positif seperti apa disampaikan waktu kita di terus tadi Pak, ya, positif ukurannya, artinya ya telah menerima lah, ya saya pribadi pun ketika ditanya juga saya menerima itu, dan beberapa kawan-kawan pengurus juga kami sudah sepakat, artinya itu pendirian kami sebagai pengurus ataukah kita tolak
Nah, ini tolong ingat waktu juga. Selanjutnya mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya sampaikan di kawan-kawan nih, menerima atau menolak kita nih. Itu saja kata kuncinya. Ya, supaya segera bisa kita putuskan. Terima kasih. Saya langsung lah. Kira-kira siapa? Gimana nih Pak Eko? Gimana? Terima atau menolak kita? Nih, langsung dijawab aja lah, Pandi. Terima. Terima. Nah, artinya ada yang terima ya? Ini supaya Angkat tangan lah. Kalau yang terima angkat tangan. Ini pertanyaan keduanya menerima dengan tenor berapa tahun? Nah, Terima dengan 5 tahun, berapa tahun? Kemudian plus catatan-catatan baru, saya ingat kembali Pak ya. MOU dan segala macam mungkin itu selanjutnya nanti kita akan bilang. Ya. Oke. Berapa tahun kok? Eko lah yang biasa diperbankan itu. Bagusnya berapa? 4 tahun ya. Berapa selisihnya tadi? 4 atau 5? Perkiraan. Sudah ada jawab enggak? 4 tahun, coba dilihat Pak. Ya. Bentar Pak, 4 tahun, kalau 4 tahun itu yang murni ke CMB Niaga ya? Berarti 1 tahun ke DTI ya? Tahun pertama Pak, DTI yang 3,3. Jadi 3 tahun yang siapa ya? Jadi 3 tahun. Jadi 3 tahun ya, kalau 4 tahun jadi 3 tahun ya? Ya, kalau bayangan saya Pak terus terang lebih baik ke 5 tahun. Itu bayangan saya. Berapa tahun? Ketok nih. 5 ya, 5. Biar lebih banyak sedikit yang mau melakukan nih Pak. Nah itu maksudnya. Nah, 5 tahun. Coba gini, kasih gambaran dulu. 5 tahun berapa per bulan, 4 tahun. Coba diulangi lagi. Diulangi lagi dibaca. Ini saya bicara bukan aku tadi, tetapi saya bicara berdasar data selama Juli sampai dengan November bulan ini. Saya terjadi di PKM dan melihat yang di luar. Kedua kawan-kawan juga banyak dari keuangan baik mengambil tenor yang gak banyak. Pertama, alasannya apa? Sosial, meningkatkan kesejahteraanmu. Karena kita di kelas ini bukan karena saya bukan asli, tetapi saya juga tuh mendengar kartu ini. Dari petani kita tidak semua yang berdasi, Pak. Ada petani kita juga yang sudah lansia. Jadi hidupnya hanya berdasarkan dari sawit. Nah, kedua alasannya kalau kita ngambil 6 tahun, kita ngejar produksi itu is okay. Alasannya apa? Selama ini kita menghemat pupuk. Pupuk kenapa? Kita dapat SAU bayar hutang bank. Bank itu 800 sekian. Itu mulai dari Maret 2021. Kalau berkepentingan pribadi, karena saya tegaskan lagi, kita itu nanti dipegang atau berganti pengurus, kemudian pengurus baru. Saya tidak mau ini diambil nanti pengurus baru yang diciptain ke dia lama. Saya tidak mau. Dan saya juga tidak mau nanti, itu kan pengurus lama itu makan enak kaminya sakit. Tidak mau. Nah, jadi kita siapapun nanti kita mengajarkan sama, menikmati yang sama. Itu tujuannya. Jadi kawan-kawan nanti masuk ke tugasan baru, hasilnya bagus. Itu pertimbangan. Kembali lagi, saya sampaikan di sini, pertimbangkan 5 atau 6. Karena pengalaman saya juga, karena Pak Eko dari Niaga, Mega, sepupu saya ada di Niaga. Dulu, saya dari CU. Kami bisa menunjukkan dulu itu lebih panjang. Antisipasi tadi hal-hal yang tidak demikian dari saya, tidak ada tutur kata yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Supaya kita sama-sama bisa memutuskan. Ya. Mungkin usul saya. Pemungkas atau Ya, pemungkas. Kita bicara hitung-hitungan saja ya. Baik, ini usul saya secara pribadi.
Kalau bisa tidak lebih dari 5 tahun lah, itu maksimal kalau bisa. Perhitungannya sebenarnya ada untung ruginya. Kalau kita ambil tenor 3 tahun, angsuran kita besar, hasil kita sedikit, tapi bunga yang kita tanggung juga sedikit, tidak lama kan. Kalau 5 tahun misalnya, hasil yang kita bawa itu besar, cuma jangka waktu panjang, bunga juga ya panjang kita bayar. Jadi kita pertimbangkan sajalah, kalau pribadi saya jangan lebih dari 5 tahun lah, antara 3 sampai 5, jangan juga 3 tahun kalau bisa, besar juga. Ya kan? Karena di sini kita semua mengharapkan hasil kan. Yang menguntungkan kita kembali lagi ke bunganya tadi yang 3,5%. Nah, itu yang sangat membantu kita ketika kita bandingkan dengan komersil harus di atas 6%. Itu dari saya usul maksimal 5 tahun, kalau bisa 5 tahun itu sudah maksimal. Lalu usulan juga untuk Pak Ketua, berarti kita ini sudah lama sudah rapat ya. Ya, mungkin bolehlah kita nanti segera jadwalkan kapan serat dengan kelonggaran bisa mengumpulkan. Langsung saya potong, itu sudah kami di grup untuk disampaikan tanggal 25 Januari Pak. 25 Januari kita tunggu undangan resminya Pak ya. Terima kasih. Di grup KKN sudah Pak, kita ketemu di sana. Kita ketemu di sana Pak. Pak, saya sampaikan dan memang sudah kami agendakan seperti itu ya, di tanggal 25 Januari mudah-mudahan direstui oleh Yang Kuasa Pak, tidak ada halangan dan hambatan dan kita bisa melaksanakan itu semua dengan sukses. Selanjutnya, ini step terakhir nih, sepakat di 5 tahun. Oke Pak Bun, Pak ini kita sepakat di 5 tahun. Ya, terima kasih. Jadi selanjutnya Pak, yang terakhir ini apa nama? Ke depan ini kena berkelanjutan dia, karena ini sudah sah Pak ya, sah kita terima Pak ya. Sip. Nah, sudah sah kita terima. Kedepannya kami menginginkan apa nama mekanisme selanjutnya tentu adalah penandatangan MOU dan segala macam Pak ya. Nah, di sini Pak, Bapak Ibu, kami mohon nanti ada pendampingan Pak dari kami pengurus ini. Tolong dari sini siapa nanti kita sepakati. Jadi biar nanti kedepannya kami tidak mencari-cari lagi Pak. Artinya katakanlah di situ nanti berapa orang, Kak Eko, Eman atau siapa yang bisa mendampingi, tapi pada saat penandatangan MOU itu Pak, mungkin ini siapa kira-kira berapa orang, 3, 4, 5 cukup lah saya rasa sebagai perwakilan Pak ya. Ya. Kira-kira siapa Pak Eko, Pak Wandi, Eman atau siapa lagi di luar ini Pak, di luar pengurus PP dan KTH Pak, mendampingi kami siap. Oke, Cip, ya. Jadi nanti pada saat penandatangan MOU kami inilah yang akan hadir mewakili daripada keseluruhan anggota PKM ini. Apa lagi ya? Terakhir mungkin Pak Gun, tolong nanti di kesepakatan ini Pak Gun, ada apa bisa langsung dituliskan atau langsung ditampilkan atau gimana? Ya, ini kelanjutannya Pak, supaya kita tidak omong-omong saja. Jadi kelanjutannya tentunya ini kan langsung kapan kita mau akad gitu ya, kapan kita akad. Nah, saya pikir ini kita tidak perlu mengambil waktu yang lama Pak. Jadi kalau misalnya kita bisa hari ini itu juga memungkinkan, atau paling tidak besok ya, itu juga memungkinkan. Tapi sebelumnya memang kita sudah coba konsepkan berita acara rapat anggota luar biasa, memang niatnya kan begitu ya, seperti ya kan, seperti itu. Itu isinya yang notulen ini memang diperlukan oleh bank. Akan melakukan pengalihan kepada bank niaga, maka dari angka ini kita sudah fix Pak. Jadi ini tidak akan berubah lagi. Segala pasti kita anggap ini. Kalau ada yang belum terhitung dan akan muncul sehubungan dengan angka 22 ini, itu sudah jadi beban perusahaan. Jadi itu sudah clear dari manajemen. Nah, lalu berhubung karena
Abang juga mengejar target pencapaian mereka di bulan Desember. Lalu yang kedua, kita juga ingin ini akan supaya nanti pada saat pembayaran TBS Desember di Januari itu sudah menggunakan angsuran yang baru, tidak nanti kena yang dari. Nah, supaya langsung kita pada saat akad langsung dapatkan manfaat. Nah, itu harapan kita. Makanya supaya ini bisa, ini harus dilakukan akad terlebih dahulu. Nah, kebetulan dari Bank Niaga sama notaris sama manajemen kita itu mereka dalam perjalanan dari Skadau ke Sintang, karena kita ada agenda untuk pertemuan cara pada hari ini. Nah, sebenarnya upaya kita bisa menunaikan yang kita tadi perkirakan tadi, asumsi kita di Januari sudah terasa. Makanya ini kesengingat ini, mohon maaf sebelumnya karena ini mengingat libur Natal, jadi kita paham Bapak Ibu ada acara-acara tersendiri karena besok sudah malam Natal. Nah, tetapi mengingat jam ini sudah sore juga, maka kita kembalikan apakah nanti dengan pihak bank atau kita besok pagi, karena bank itu kalau enggak sudah pulang ke Jakarta. Oke Pak Gun, ini dari pengurus intinya siap besok Pak. Ini terutama tadi sudah tertunjuk Pak Eman, Pak Eko dengan Pak Wandi. Apakah siap mendampingi kami besok? Karena kita langsung ketemu dengan pihak bank, ya kan? Gitu Pak ya. Kalau memang oke Pak, tapi dari pengurus siap. Ketemunya di mana Pak? Kantor Bani. Kantor Bani. Siap Pak. Oke Pak Eman, Pak Eko dengan Pak Wandi ya. Oke siap. Siap Pak besok. Nggak berapa Pak? Ya Pak ya, besok pagi Pak. Ya, kita ketemu di kantor Bani. Kenapa resmikan apa? Saya dari PKM sana. Kalau Pak Eman di Sintang Pak, kita kedua. Kedua kita melewati R27 Pak. Saya tantangannya di R27 itu. Iya ada yang lain? Jiji. Ya, jadi ini nanti saya perlukan setelah pertemuan ini yang akan diri untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Hubungan dengan belum dapat dilaksanakannya laporan anggota di pengangkatan pengurus koperasi karena adanya pemberlakuan pembatasan masyarakat, memberikan persetujuan perpanjangan sementara masa jabatan kepada pengurus koperasi terhitung sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 25 Januari. Pertama Yakobus Hadis selaku ketua pengurus, Ambrosius Ani Yusmin, KPP tertulis Ambrosius selaku sekretaris pengurus, Andreas Ani selaku bendahara pengurus, Apong atau Julius Apong selaku ketua pengawas, Lufinus Akeng selaku anggota pengawas, Ambrosius Harwadi selaku anggota pengawas. Selanjutnya pemimpin rapat mengusulkan dalam peserta rapat dan peserta rapat menyetujui secara bulat persetujuan perpanjangan sementara masa jabatan kepada pengurus koperasi terhitung sejak tanggal rapat sampai dengan tanggal 25 Januari 2022, yaitu Yakobus Hadis selaku pengurus, Ambrosius Ani Yusmin, Andreas Anin selaku bendahara pengurus, Apong selaku pengawas, Aheng selaku anggota pengawas, Ambrosius Arwandi selaku anggota pengawas. Karena tidak ada lagi yang dibicarakan, demikian telah bertugas ditandatangani oleh nama-nama tadi. Demikian intinya Pak. Oke, terima kasih Pak Gubernur yang telah membacakan aktivitas dari
berita acara pertemuan kita pada hari ini nanti akan dilengkapi ya. Sebagai kata terakhir Pak dari saya, penutuplah ini. Saya berdiri Pak ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak perusahaan yang telah demikian rupa berusaha bantu kami Pak petani atau anggota petani Koperasi Prima Klasa Mandiri. Saya tahu Bapak-bapak sudah berusaha luar biasa selama ini ya. Sekali lagi terima kasih. Saya mewakili seluruh anggota petani Teluk dan Sambat. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan atau apa yang sudah Bapak laksanakan atau usahakan selama ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Itu yang terpenting. Ini kita baru berbicara dari sisi keuangannya Pak ya. Saya sudah sangat membantu menurut kami semua yang hadir di sini dan kawan-kawan di luar sana juga sepakat. Kemudian nanti tentu gerak nanti itu ranahnya lain Pak. Kami juga akan tetap mohon kepada pihak perusahaan supaya membantu dari sisi punya produktivitas seperti sudah sampaikan ini. Beliau bisa ketemu tiap hari Pak. Tenang saja ya. Nanti bantu emang tuh ada kebun di sana Pak. Tolong Pak Eman kalau ketemu Pak Pengkal nih, saja ya. Oke itu Pak dari kami. Kemudian yang tidak kalah penting, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Petani Prima Klasa Mandiri yang pada hari ini sudah meluangkan waktu, meluangkan kesempatan. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Maha Esa dan sehat walafiat, ya tidak kurang suatu apapun. Kemudian yang terakhir besok sekali lagi saya tekankan, kalau bahasa kami Pak, kita berjung-jung Pak Pandi, Pak Eko dengan Pak Eman. Dan kita bertempat nanti mohon, saya belum ada nomor HP Pak Eko. Oke mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita bubar nanti kita mohon kita foto bersama ya. Foto bersama sekaligus sebagai penutup mungkin saya minta mohon kepada Ibu Sulimi, Pak Ibu Sulimin untuk sebagai doa penutup. Ya mungkin itu dari saya dengan mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan semuanya. Pertama kami mohon maaf andai kata di dalam pelaksanaan pertemuan kita pada hari ini banyak sekali kekurangan dan mana tahu ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu dari saya terakhir. Selamat siang, salam sejahtera dan semoga kita ke depannya semakin lebih baik. Selamat siang, salam sejahtera. Rapat saya tutup.